Shalom semua, apa kabar? Semua lambai tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepukan kepada Tuhan sekali lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita mempunyai seorang yang sangat istimewa, Pastor Jim, yang akan bersama dengan kita memberikan khotbah. Mari kita berikan tepukan. Hari ini adalah hari yang special untuk kita. Pastor Jim bukan lagi seorang yang asing dengan kita. Kita sudah mengenali dia dan di UMC sudah mengenali Pastor Jim mungkin lebih kurang 25 tahun, 26 tahun lebih. Ya. So jadi puji Tuhan, Pastor Jim adalah seorang daripada mereka syarikat tetapi telah melayani di Papua. Siapa di sini dari Papua? Adakah? Oh, ada ya? Tidak ada. Ya. Dia sangat gembira kalau ada orang Papua di sini. Nah, dia sedang melayani di Papua selama lebih 40 tahun lebih, ya. Dan bermula di hutan di Papua dan 26 tahun yang lalu telah berhijrah ke Bandar Sentani untuk melayani bersama-sama dengan anak-anak muda di sana. Dan hari ini kita semua anak-anak muda, yes? Yes, haleluya, puji Tuhan. Dan sekarang mari kita sama-sama menjemput Pastor Jim datang ke hadapan. Kita beri tepukan yang gemuruh untuk dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. So dia mempunyai banyak peminat di sini ya, Pastor Jim. Haleluya. So mari kita sama-sama menghulurkan tangan dan kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kerana Tuhan telah melakukan semua yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami siap, kami sedia untuk mendengar bahagian firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Jim. Hari ini kami siapkan hati kami supaya apa yang akan disampaikan akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan kasih 1, 2, 3 kalimat dan apakah yang benar, apa yang tipuan. Yang pertama, Jim Yos pernah di dalam perang suku seringkali dan masih hidup sampai hari ini. Angkat tangan kalau benar. Kalau rasa tidak benar, false, tidak benar, angkat tangan. Oke, benar. Jim Yos sudah jatuh dengan pesawat, celaka pesawat, tapi tidak mati, masih hidup. Benar, angkat tangan. Tidak benar, angkat tangan. Benar juga. Jim Yos adalah produser musik hip hop di Indonesia. Benar, angkat tangan. Tidak benar, angkat tangan. Benar juga. Jadi saya minta sudah disiapin dari sini atau siapa mau putar? Ada satu video baru, musik video dari jemaat kami. Di jemaat kami ada beberapa tim rapper. Tapi baru dalam 2-3 tahun terakhir ini rapper perempuan. Dan rapper perempuan lebih jago daripada laki-laki. Dan mereka 2 tahun lalu waktu masih COVID, mereka bikin lagu International Women's Day. Merayakan International Women's Day, mereka bikin lagu judulnya Wonder Woman. Jadi siapa mau putar?
Oke, sehubungan dengan DMC dan ibadah bahasa sudah cukup lama dan banyak yang saya tahu di sini doakan pelayanan kami. Terima kasih, kami perlu. Dan tiap bulan kami buat seperti update pelayanan dengan cerita dari lapangan apa yang terbaru dengan pokok-pokok doa. Kalau tidak terima dan mau ada di QR code yang akan ditampilkan, bisa scan dan dapat setiap bulan. Ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Ini yang Indonesia punya. Hari ini saya mau kita fokus istilah judulnya keluarga-keluarga yang merubah dunia. Tapi ini bukan keluarga biologis. Ini bicara mengenai keluarga atau komunitas. Saya jujur, saya lahir di Amerika, di California, di mana saya tidak tahu komunitas. Saya tahu individualism. Kami semua ya single fighter. Bapak saya meninggal waktu saya masih kecil, saya harus cari jalan, saya single fighter. Saya tahu individualism. Saya harus datang ke Indonesia untuk belajar apa itu keluarga Allah. Apa itu komunitas Tuhan. Banyak gereja sel, dan ini gereja sel di sini, punya struktur sel tapi tidak ada komunitas. Dan ini yang saya mau bicara hari ini. Komunitas yang merubah dunia. Yang punya kuasa untuk rubah dunia. Di hutan, waktu perang suku terjadi hari pertama, kami turun di tengah hutan. Malam itu kami dibawa ke satu rumah sederhana di tengah kampung 2 meter di atas, tiang kayu bulat, lantai nibun atau kulit kayu, atap daun sagu. Mereka mulai bawa orang yang luka dari perang, 20 ditaruh di lantai, berdarah sini sana. Tengah malam, istri saya tanya, sayang kapan mereka akan pulang? Dan saya bilang, lihat ada lubang pintu tapi tidak ada daun pintu dipasang. It's open house policy. Dan tidak ada yang pulang. 20 orang di rumah malam pertama. Besok masih 20. Lusa masih 20. 1 bulan lagi masih 20. Pagi saya keluar rumah, mau duduk di luar, mau sembahyang pagi, buka Alkitab. Ada 20 orang nonton. Oh itu karena saya orang baru, pasti akan lewat. Tidak, lewat 5 tahun masih 20. Tiap sore saya dan istri turun di sungai, mau mandi di sungai. 20 orang nonton. Dan kami mulai belajar kehilangan privacy. Dan kami sadar privacy bukan nilai yang alkitabiah, tapi sering menjadi alasan untuk tutup dosa. Dan kami kehilangan privacy supaya bisa belajar apa itu komunitas Tuhan. Kami belajar di hutan dengan mereka di tengah hutan. Sampai pindah ke kota, kami terus hidup berkomunitas. Tampung di rumah 20 sampai 30 anak ada di rumah kami. Umur 5 sampai 18. Anak-anak yang terlantar, anak-anak dari jalan, anak-anak yang korban AIDS, anak-anak yang lari dari rumah karena tidak aman. Siapa yang perlu perlindungan datang. Dan ini keluarga baru. Jadi itu yang saya mau sharing hari ini. Bagaimana belajar keluarga Allah bisa loncatkan saudara ke dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Kita akan fokus dengan, atau mungkin saya mulai dengan kalimat ini, bahwa keluarga is not born. Ini bukan hal kelahiran. Keluarga adalah sesuatu yang dibentuk. Terbentuk karena ada pengalaman bersama, ada tujuan bersama, dan ada keluarga yang muncul. Terbentuk, created. Families are created. Di Markus pasal 2 yang kita fokus hari ini, ada orang lumpuh yang disembuhkan. Luar biasa, semua orang lihat, dengar. Tapi pasal 3, 4, 5, pasal 6, Yesus ada di Nazaret. Dan dia tidak bisa buat banyak mujizat di Nazaret.
Apa beda pasal 2 dengan pasal 6? Kapernaum dan Nazareth. Apa beda? Di pasal 2 ada 4 orang yang siap buat sesuatu dengan iman mereka. Orang ini kalau dia sampai di Yesus, dia bisa sembuh. Komunitas yang merubah kota mereka, merubah dunia. Kita tahu dari Pengkhotbah ayat pasal 4 ayat 9 sampai 12, 2 lebih baik daripada 1. Karena 1 bisa jatuh, yang lain bisa kasih bangkit dia. 2 lebih kuat. Kita tahu kisah para rasul 2, bahwa di hari Pentakosta ada 120 yang berkumpul dan tunggu, dan Roh Kudus datang dan gereja ledak. Ada kekuatan di dalam komunitas. Tidak hitung berapa banyak, tapi beberapa ciri khas yang kita akan belajar hari ini akan kita melihat. Dan tangkap ini. Tuhan ciptakan kita untuk komunitas. Ada komunitas yang alamiah dan normal, ada komunitas yang tidak normal. Maaf, di dalam gereja sel, dan saya orang gereja sel dari dulu. Tapi banyak gereja sel hari ini punya struktur sel tapi tidak ada komunitas. Karena mereka buat artificial community. Mereka bilang, kamu dari sana, kamu dari sana, kamu dari sana, kumpul hari Jumat di sini. Kita buat komunitas. Itu bukan komunitas. Itu ibadah hari Minggu dibawa ke rumah. Komunitas terjadi dalam rhythms of life. Dalam pola hidup sehari-hari. Di mana enak kumpul di kampus, di lapangan bola, di tempat kerja. Tidak harus jalan jauh. Komunitas natural alamiah. Karena Allah kita, Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah yang hidup dalam komunitas. Kita diciptakan dalam gambar Allah. Berarti kita diciptakan untuk komunitas. Kita tidak harus ciptakan komunitas. Tuhan sudah ciptakan. Setiap laki-laki, perempuan, anak-anak, semua umur apapun akan cari orang lain yang punya kesamaan. Dan akan bikin komunitas. Kita tidak harus bikin komunitas. Itu akan jadi. Kita harus buka mata melihat komunitas yang sudah ada. Dan bawa diri kita ke dalamnya. Bawa Yesus ke dalamnya. Ada banyak komunitas. Itu sebabnya di Indonesia kami pakai komunitas seni. Rapping, hip-hop, breakdance. Apa yang mau tunjukkan buat untuk kemuliaan Tuhan. Pertama kali ada satu anak tampil di depan, mulai putar di atas kepala. Breakdance bagi Tuhan. Saya harus akui, saya kejut. Tapi waktu saya lihat hati dia, it's okay. Tidak harus sama seperti saya. Anak ketiga saya, Megan, dia buat tim breakdance, hip-hop breakdance, untuk perempuan-perempuan muda yang diselamatkan dari dunia malam. Dan mereka punya banyak luka dalam hati karena mereka hanya barang untuk kenikmatan laki-laki. Tapi dia latih mereka hip-hop, breakdance, bisa tampil di depan dan tunjukkan sesuatu dan tidak harus rasa malu lagi. Ada harga di dalam Tuhan. Wow. Lewat seni, anak muda bisa dapat gambar diri baru. Jadi komunitas di kota Kuala Lumpur atau Jakarta, Bandung, Surabaya, saya tidak tahu saudara asal dari mana. Setiap kota, semua manusia cari komunitas karena 3 hal. Tangkap ini. Keperluan bersama, minat bersama, tujuan bersama. Keperluan bersama. Single moms. Tidak ada suami tapi ada anak-anak dan mereka cari single moms yang lain supaya ada dukungan. Karena keperluan bersama mereka bikin komunitas. Laki-laki yang ada problem dengan alkohol atau narkoba, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous. Mereka bikin kelompok karena keperluan bersama. Atau mahasiswa yang mau persiapan untuk ujian akhir tahun. Mereka bikin komunitas setiap minggu untuk persiapan untuk ujian. Keperluan membuat komunitas. Atau minatnya bersama. Interest, common interest. Bola. Kita tahu di Indonesia,
Jam 4 sore semua anak cari lapangan bola. Semua turun di lapangan basket, sepak bola, di mana untuk main bola. Dan bola adalah tempat gereja. Mungkin pernah dengar kami punya gereja bola basket, gereja sepak bola, gereja futsal. Mereka tidak hari Minggu, tidak. Ini setiap hari di lapangan bola, itu gereja, itu komunitas. Istri saya pelatih bola, mungkin pernah dengar. 8 tahun lalu dia dapat kehormatan di Indonesia, pelatih bola basket terbaik di Indonesia. Dia latih semua tim final DBL di Surabaya. Tapi pertama kami ada 2 lapangan basket di depan rumah di kota Sentani di Papua, 2 lapangan karena kami mau jangkau anak-anak lewat bola. Hari pertama yang datang ada 2 geng laki-laki dari jalan datang setengah mabuk. Mereka main bola, tim yang kalah bikin gang war di lapangan, mereka baku pukul. Itu hari pertama gereja bola basket. Tapi makin lama makin baik. Dan mereka sekarang datang main bola, berkeringat, duduk makan pisang goreng dan bicara tentang Tuhan. Itu gereja. Tidak harus jadi di hari Minggu di gedung tertentu. Tiap hari di dalam commonality of interest. Juga ada mereka yang tujuan bersama. Generasi muda punya banyak tujuan, banyak cause. Anti korupsi, pro demokrasi, anti sex trafficking. Ada banyak cause. Dan mereka kumpul, mereka bikin komunitas karena tujuan bersama. Melihat tujuan dan bawa dirimu ke dalam. Dan bawa Yesus ke situ. Jadi kita lihat komunitas ada dari Tuhan. Dan 4 orang, kita akan baca Markus 2 ayat 1-12. Di mana ada 4 orang buat sesuatu. Saya mau baca Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Okay, now bawa dirimu ke dalam cerita. The purpose of all Bible study, semua PA tujuannya adalah bawa dirimu ke dalam cerita firman. Rasakan dampak yang terjadi 2000 tahun yang lalu dan bawa dampak itu ke dalam hidupmu sekarang. Jadi kita ada di dalam satu rumah bersama dengan Yesus. Padat, banyak orang. Maka datanglah orang-orang, mereka berkumpul banyak-banyak, desak-desak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena terlalu banyak orang itu, lalu mereka buka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka turunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang itu berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, bahwa mereka pikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu pikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkat tilanmu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa," berkata dia kepada orang lumpuh sekarang, "Hei, kepadamu ku katakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang banyak. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah dengan kata, "Yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat." Itu yang saya mau terjadi di Kuala Lumpur minggu ini. Semua kenalanmu akan bilang, belum pernah saya lihat ini terjadi. Dari hidupmu, berkomunitas. Komunitas yang bisa rubah dunia. Yang pertama kita lihat dari mereka, mereka punya motivasi belas kasihan.
Komunitas yang rubah dunia punya hati berbelas kasihan. Kesatuan 4 orang bisa bikin belas kasihan lebih nyala-nyala dan belas kasihan bisa menciptakan kesatuan. Problem sekarang saudara dalam COVID dan sesudah COVID, belas kasihan sudah turun. Kasih sudah jadi dingin. Tiap minggu, tiap hari ada perang di sini, ada gempa bumi di sini, ada banjir di sini, ada banyak yang kita lihat di media sosial, di TV. Dan kadang-kadang belas kasihan turun. Kasih menjadi dingin. Dan harus dibangkitkan kembali. Belas kasihan artinya saya mau merasakan apa yang orang lain rasakan. Saya tidak hanya mau lihat dari jauh. Saya mau bawa diri saya ke dalam sandal, sepatu dia. Saya mau rasakan. Di rumah kami selalu ada 1 atau 2 yang HIV positif. Dan mereka tinggal dengan kami sampai hari terakhir. Saya tidak akan lupa yang pertama. Perempuan dari dunia malam. Dia datang tinggal dengan kami, dia sudah stadia 4. Kurus sekali. Sampai dia terima Yesus dan dia mau dibaptis. Waktu mereka datang, semua datang ke kami, mereka bukan orang percaya. Tapi dalam waktu cukup cepat mereka mulai perjalanan ikut Yesus. Jadi dia mau dibaptis, tapi dia sudah tidak bisa jalan lagi. Dia hanya kulit di atas tulang. Dagingnya sudah tidak ada lagi. Tapi saya tidak akan lupa harinya istri saya baptis dia. Istri saya angkat dia di atas 2 tangan karena dia ringan. Karena hanya tulang ditutup kulit. Dan istri saya bawa dia ke dalam air dan dia turun bersama dia di dalam air. Membaptis dia. Dan saya tidak akan lupa ekspresi di wajahnya. Ada senyum dari ujung ke ujung, senyum besar. Tubuh sudah gone, tapi gembira luar biasa. 3 hari sesudah dibaptis Tuhan panggil. Tapi saya tidak akan lupa wajah dia. Dan istri saya yang pegang dia pada waktu itu. Karena belas kasihan tidak akan turun. Belas kasihan tidak akan jadi dingin. Bangkitkan belas kasihan dalam hatimu. Itu yang membuat kita mau mengerti posisi orang lain. Dan opposite, lawannya adalah kesenjangan sosial. Ya, prejudice. Dan kita mau jaga jarak. Mau tetap terpisah, ada curigaan. Itu hanya bisa dihilangkan dengan belas kasihan yang membuat kami masuk ke dalam dunia orang lain. Mengerti dunia dia. Saya tidak tahu, kalau saudara ketemu orang baru, mungkin ada tamu hari ini. Pasti pegang tangan dan tanya, nama siapa? Dari mana? Asal dari mana? Kenapa kita selalu tanya asal dari mana? Karena mau tahu, dia orang asli betul atau dia migran. Dia datang dari tempat lain. Seperti di Sentani, ini kota di mana semua dari perlaman banjir sekarang. Kota besar di Papua. Dan orang datang baru dan mereka tanya, kamu suku mana? Suku Sentani atau suku Sentani tempelan? Sudah ada lapis-lapis yang dari tempat lain, tempel-tempel. Selalu mau tahu siapa kamu, dari mana. Itu tidak mau bawa dirimu ke dalam hidup dia. Mau jaga jarak. Lebih baik jangan tanya itu lagi. 4 orang ini. Kita tidak tahu siapa mereka. Kita tidak tahu mereka kenalan. Kita hanya tahu ada ibadah di dalam rumah padat. Orang ini di luar berbaring dan dia tidak bisa sembuh. Satu orang datang lihat. Mungkin dia stop. Dia pikir mana orang lain. Saya tidak bisa angkat dia sendiri. Ada orang lain datang. Ada orang lain. Mungkin 4 orang yang tidak saling kenal. Mungkin mereka mau datang ibadah di sini. Mereka mau dapat front row seat. Mereka mau dekat dengan Yesus. Tapi mereka stop. Karena belas kasihan. Mereka siap bayar harga. Tidak akan front row seat.
mereka akan angkat orang ini dan bawa dia kepada Yesus. Karena itu lebih penting. Jadi compassion, hati berbelas kasihan, itu bukan kita tidak buat sesuatu supaya tambah statistik atau isi waktu. Kita buat pertunjukan kasih di kota, isi jamnya. Ini dibuat karena kita punya hati Tuhan Yesus terhadap orang yang terhilang. Mau dapat hati Yesus bagi orang yang ada dalam keperluan. Yang kedua, saya lihat dari 4 orang ini, mereka mau bertindak dengan rendah hati. Itu yang buat mereka kerjasama. Mereka harus kreatif. Mereka tidak panggil, mana koordinator transportasi bisa bawa dia sampai Yesus. Tidak. Mereka kreatif untuk cari jalan, dia harus ke Yesus. Beberapa tahun lalu saya di Brazil. Sao Paulo, Brazil. Sao Paulo lebih banyak anak jalanan daripada semua kota di dunia. Masuk ke Sao Paulo, setiap gedung ada graffiti. Di pinggir jalan jual narkoba, di muka umum perempuan jual diri, siang hari, malam 24 jam. Terbuka semua. Pemerintah bertahun-tahun coba menghentikan ini dengan education, narcotics education in the schools. Mereka masuk sekolah, mereka jelasin narkoba ini, jangan. Setiap kali anak-anak dengar jangan, mereka mau. Jadi mereka belajar, stop negative messaging. Mulai positive messaging. Dan saya lihat ada satu papan billboard yang mereka ada foto laki-laki dan perempuan dengan pakaian keren dan mereka bilang, hey, it's keren untuk katakan tidak kepada narkoba. It's cool to say no to drugs. And it worked, berhasil. Positive messaging, kreatif. Ini yang saya lihat dari generasi muda sekarang, sangat-sangat kreatif. Ada hal-hal baru, ada kirbat baru, bungkusan baru yang generasimu menemukan. Di Papua sekarang dan beberapa tempat di Indonesia, kami mulai pop-up church. Pernah dengar pop-up church? Church yang bisa jadi, ibadah bisa jadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Jadi 2-3 anak bawa gitar akustik, mereka masuk warung kopi ini, dan mereka minta, hey, boleh kami nyanyi 2-3 lagu? Dan tidak minta bayar. Jadi mereka mulai nyanyi 2-3 lagu yang bukan lagu gereja, tapi lagu yang punya lirik yang positif. Mereka nyanyi dan sesudah nyanyi mereka tanya, hey, semua yang duduk di meja-meja, apa yang kami baru nyanyi, apa yang kamu pikirkan tentang liriknya? Bahas sekarang. Dan mereka mulai bahas di meja-meja. Kami sering taruh anak-anak dari gereja di setiap meja untuk arahkan diskusi. Tapi ini menjadi populer sekali sampai banyak warung kopi minta datang setiap minggu, buat setiap minggu. Pop-up church. Dimanapun. Ada Jumat asik. Ada juga malam minggu asik. Anak-anak datang dengan kreativitas. Kami buat canvas untuk graffiti, battle graffiti. Mereka buat apa yang ada temanya, apa yang kamu rasakan tentang tema ini, bisa ekspresikan. Bisa rapping, bisa breakdance, bisa graffiti, apa saja. Dan habis semua kita akan duduk dan bicara. Dan ini bukan anak-anak Kristen, tapi dalam waktu cukup cepat mereka mulai perjalanan kepada Yesus. Why not? Kenapa? Tidak ada pop-up church. Atau gereja bola. Mungkin dari Indonesia tahu tahun lalu PON. Festival olahraga seluruh Olympics Indonesia. Ada di Papua. Dan mungkin sudah nonton final yang paling menarik perhatian seluruh Indonesia. Final sepak bola perempuan di mana tim Papua lawan Jakarta dan Papua kalahkan Jakarta 6-2. Yes. Dan hampir seluruh tim itu tinggal di rumah kami.
Kapten sudah bersama kami bertahun-tahun. Dan mereka main di lapangan, iman mereka sudah terlihat di cara yang mereka main. Waktu mereka main, semua jago. Mereka bisa cetak gol, tapi mereka over ke dia. Mereka kerja sebagai tim. Karena iman ada di situ. Waktu ada anggota tim lawan jatuh, mereka stop, kasih bangkit dia, bantu dia. Waktu mereka kalahkan tim dan sudah over, mereka bilang, hey guys, mau makan sama-sama. Mereka bawa tim yang kalah untuk makan sama-sama. Dan mereka menjadi tim favorit. Semua yang kalah kepada mereka menjadi supporter mereka. Luar biasa karena mereka main beda. Iman ada di lapangan. Komunitas yang rubah dunia. Dengan rendah hati. Kirbat baru. Yang penting tentang ini, beberapa tahun, tidak semua, bahwa kami punya gerakan anak muda di Indonesia, sekitar 10.000 sekarang, dari ujung ke ujung. 1 tahun sebelum COVID, saya kumpul 20 pemimpin gerakan anak muda kami. Di Bali, kami kumpul, ada laki-laki, ada perempuan, umur 18 sampai 25. Itu pemimpin-pemimpin. Kami kumpul, mereka mau menginap di mana? Mereka tidak mau di hotel bintang. Mereka mau di mes, di asrama. Masak sama-sama karena mereka mau keluarga. Waktu pertemuan pertama, saya duduk dengan mereka dan saya tanya, hey guys, waktu kalian masih kecil di rumah, dulu, berapa banyak punya 2 orang tua? Ada mama, ada bapa, angkat tangan. Tidak ada satu pun angkat tangan. Saya tanya lagi, oke, waktu kecil berapa banyak punya 1 orang tua? Ada mama atau ada bapa? Angkat tangan. 7 angkat tangan. Saya tanya lagi, berapa banyak waktu kecil tidak ada mama, tidak ada bapa? 13 angkat tangan. That's normal. Itu normal sekarang. Di Indonesia dan saya juga di Malaysia juga. Broken home is normal. Dan broken home menghasilkan broken anak. Dan gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang bermasalah. That's why this is so important. Ini penting sekali. Komunitas. Perlu komunitas untuk rehabilitasi, untuk dipulihkan. Dan mereka luar biasa, mereka bilang, ya saya bisa bayangkan, mungkin 4 orang punya pendapat yang berbeda. Mungkin satu lihat, hey di pintu itu ada banyak orang, saya ada pisau. Saya akan coba tikam supaya mereka pisah dan kita bisa bawa orang lewat situ, ya. Mungkin ada lain, jangan, itu bahaya. Saya bisa, ada jendela di sini, saya bisa pecahkan jendela, kita bawa lewat di situ. Tapi mungkin ada satu lagi, hey, saya kontraktor, tukang bangunan. Saya tahu atap ini, saya sudah bikin. Saya tahu ini bisa gampang buka dengan tangan. Kita bisa turunkan dari atas. Dan semua diskusi dan semua, oke, kami pakai usulanmu, saranmu kami pakai. Mereka tidak debat, harus dengan pola, apa yang saya mau, saya harus dapat. Tidak. Mereka semua menyerah dan rendah hati. Oke, kami pakai, kamu punya ide, kami pakai itu, kami turunkan dia. Rendah hati, luar biasa. Mereka tidak tunggu. Mereka tidak duduk baku tunggu. Siapa ada ide? Mereka bergerak dengan rendah hati. Dan tidak sempurna. Saya bayangkan waktu mereka bikin lubang-lubang. Ada yang jatuh di atas kepala orang di bawah. Pasti bikin ganggu. Tidak sempurna. Metode. Tidak semua tahu. Kita semua tahu apa yang terjadi tanggal 26 Desember 19 tahun yang lalu. Waktu jam 8 pagi di dalam air di pantai barat Sumatera Utara, ada retak yang buka di bawah air dan sodot semua air dari pantai. Pantai kering, ada ikan gratis. Anak-anak lari dari rumah-rumah kumpul ikan gratis itu. Tapi retak tutup. Dan gelombang tsunami pertama datang. Tsunami Aceh ada 3 gelombang.
Yang pertama hitam, panas seperti letusan di bawah air. Dan mengambil semua anak-anak itu. Tidak ada yang bisa lari. Ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga 30 meter tingginya. Saya tahu karena saya ketemu satu anak muda yang naik gelombang itu dan survive. Dia bilang saya lihat atasnya pohon kelapa di bawah. 30 meter di atas. Dan waktu selesai kita tahu hancur total. Waktu tsunami di Aceh terjadi, saya ada di Papua. Tidak bisa lebih jauh. 3.000 kilometer dari ujung ke ujung. Tapi seperti banyak orang, kami nonton di televisi 24 jam lihat situasi. Semua jalan putus. Sebagian dari terminal roboh. Tidak bisa ada bantuan, tidak bisa masuk. 3 hari tidak ada bantuan. Hari ketiga sesudah tsunami, saya keluar rumah lari pagi. Setiap pagi saya dan istri kami lari pagi 10 kilo. Ini waktu untuk lari dan berdoa. Karena kalau berdoa di rumah saya mengantuk. Jadi saya mau lari pagi berdoa dan fokus doa. Dan waktu saya lari pagi, Tuhan bilang Jim harus ke Aceh. Oke, saya kembali ke rumah, kumpul keluarga. Tuhan mau kita ke Aceh. Saudara pikir respons mereka apa? Ayo kita pergi. Anak saya waktu itu dia pimpin klinik kami. Dia kumpul 150 kilo obat-obatan tim. Kami dapat tiket. Kami tiba di Banda Aceh malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Dalam pesawat pertama yang diizinkan mendarat. Mujizat. Waktu saya turun dari pesawat dan saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Setiap 30 meter ada mayat di mana-mana. Dan semua rata dengan tanah. Semua disapu habis ke laut. Dan saya sadar 250 orang baru mati tanpa harapan. Dan itu mengganggu sekali. Kami buat tanggap darurat pertama kali di situ. Tidak tahu, saya tidak ke sekolah tanggap darurat. Dan kami bikin banyak salah di situ. Tapi kami belajar dari kesalahan. Dan waktu Padang ada gempa bumi, kami ke sana. Jogja, di mana ada sampai hari ini kami sudah latih ribuan orang seluruh Indonesia dengan tanggap darurat. Apa terjadi dimanapun saya bisa angkat telepon tim. Dalam 24 jam ada tim tanggap darurat di situ. Karena kami mau belajar. Kami tidak takut gagal. Tidak ada sempurna. Tangkap ini. 4 orang ini, mereka tidak tunggu metode, strategi yang sempurna. Mereka hanya harus turun tangan. Di dalam perusahaan-perusahaan yang paling berhasil di dunia, mereka perusahaan-perusahaan yang mendukung kegagalan dengan cepat. Karena lewat banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja kita tidak dukung kegagalan. Benar? Di tempat kami hari Minggu 1,000 anak muda. Kami semua berdiri dan saya di depan kami angkat tangan. Gagal, it's okay. Kami mendukung kegagalan. Karena itu berarti kamu tidak nyaman. Kamu tidak duduk di daerah nyaman. Tapi mau coba sesuatu yang baru. Sudah gagal, it's okay. Berdiri, coba lagi. Saya bertobat. Pada waktu gerakan anak muda di Amerika. Mungkin ada film, saudara nonton atau tidak. Tahun ini ada film tentang hari pertobatan saya. Ditayangkan di seluruh dunia. Namanya Jesus Revolution. Saya ada di dalam. Di bagian kanan, di dalam tenda itu. Saya bertobat tahun 71. Baru keluar dari penjara karena jual narkoba. Dan anak-anak minta saya ikut camping pemuda di atas gunung. Saya belum pernah camping pemuda. Apa itu? Tapi saya pikir bisa ketemu cewek-cewek di situ. Oke, saya ikut. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang baik. Saya lihat anak-anak muda yang berapi-api bagi Tuhan. Saya keraskan hati. Itu baik bagimu, bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari terakhir Roh Kudus tembus. Saya berlutut menangis mengakui semua dosa. Serahkan hidup kepada Tuhan. Dan pada waktu itu ribuan seperti saya. Dari jalan, dari pantai banyak sekali bertobat.
Tidak ada orang dewasa, semua baru. Messi. Saya diangkat pemimpin 2 minggu. Saya sudah bertobat 2 minggu diangkat pemimpin. Karena tidak ada pemimpin, tidak ada orang dewasa. Hanya satu bapa namanya Pendeta Chuck Smith. Dia punya hati bapa. Dan dia lihat kami gagal, jatuh, dia kasih bangkit. Hey, coba lagi, saya percaya kamu bisa. Karena hati bapa, kami bangkit lagi dan bisa berhasil. Itu penting bagi generasimu. Dan hati bapa, hati ibu, karunia bapa bisa buat oleh semua orang. Ini tidak ada hubungan dengan umurnya. Tapi hati bagi orang lain. We're all spiritual mothers and fathers to everyone. Semuanya perlu. Kalau mau lihat kegerakan. Jadi mereka kembali yang terakhir dalam cerita ini. Kita lihat mereka bertekun. Siap bayar harga sampai orang ini diturunkan dan dapat kesembuhan. Mungkin orang yang sembuh akan berterima kasih kepada mereka. Tapi orang yang milik rumah akan marah. Sudah rusak atap saya. Akan gugat di pengadilan. Ya, tidak semua orang akan senang. Tapi mereka siap bayar harga supaya orang lumpuh ini bisa sampai di situ. Ada resiko dan mereka siap bayar resiko. Tidak ada pintu tertutup. Tidak ada negara yang tertutup. Hanya kadang-kadang pintu buka, kita masuk, pintu tutup dan tidak bisa buka lagi. Satu arah. And that's okay. Itu okay. Dunia ini akan makin kacau. Pasti saudara sadar. Tahun 2024 tidak akan lebih baik. Akan lebih kacau. Dan kita menjadi orang yang berkembang di tengah-tengah kekacauan. Banyak peluang penuaian akhir zaman Tuhan akan buat bagi kita. Siapa yang siap melihatnya? Seperti 4 orang ini. Anak-anak kami mereka lahir besar di hutan Papua. Mereka anak hitam dengan kulitnya putih. Sangat. Bahasa pertama bahasa suku. Bahasa kedua Indonesia. Bahasa ketiga baru Inggris. Mungkin Inggrismu lebih lancar daripada anak-anak saya. Dan kami homeschooling. Kami tidak kirim mereka keluar sekolah. Karena kami mau mereka tahu mereka juga missionaries. Bukan mama dan bapa. Ini keluarga buat misi sama-sama. Dan mereka dapat hati, transfer spirit dari kami. Sampai 12 tahun umurnya. Amy, anak pertama, dia bantu mama di klinik. Dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan umur 12 tahun. Dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku 12 tahun umurnya. Dia bisa pasang tulang yang patah 12 tahun umurnya. Akhirnya dia kuliah medis di Amerika supaya dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Tapi di Amerika dia tidak suka Amerika. Susah. Waktu dia ke Amerika cari gereja sulit. Dia akhirnya dapat gereja orang kulit hitam di tengah kota yang miskin. Yang ada komsel-komsel. Cocok. Kulit hitam, miskin, ada komunitas sel. Cocok. Tapi malam selalu telepon. Mama, papa, saya tidak suka Amerika. Kami dengar, kami dukung. Saya bapak yang, oh sayang, kami dukung doa kamu. Tapi di muka saya senyum. Terima kasih Tuhan. Anak saya harus lewat lembah dan dia akan keluar lebih kuat. Ya. Saya mau dia belajar fight dan tembus. Ada orang generasi yang tua, bukan generasimu, generasi yang tua bilang, hey generasi ini sekarang is the entitled generation, spoiled generation. Saya tidak setuju. Karena saya rasa ini generasi yang belum punya modal, belum punya contoh dari orang tua untuk bayar harga. Belum punya contoh, belum punya teladan dari orang tua untuk fight dan sacrifice, berkorban untuk bikin besok lebih baik. Tapi di mana saya pergi di Asia, saya dengar generasi muda bilang begini, Jim, walaupun kami tidak dapat contoh dari orang tua, kami mau belajar. Kami mau belajar sacrifice.
Kami mau belajar bayar harga. Karena kami mau bikin besok lebih baik daripada hari ini. Itu sebabnya saya sangat percaya generasimu akan buat sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya sangat percaya. We're on the verge of a new youth movement. Kita di pintu mau buka, Tuhan mau buka untuk satu gerakan anak muda seluruh dunia. Dan tidak akan terjadi di barat. Jangan lihat di dunia barat. Akan terjadi di Asia. This is the pusatnya sekarang. Percayalah. Jadi anak-anak ini, 4 orang ini, mereka persist, tekun, bayar harga sampai terjadi. Mereka tidak cari fad-fad baru. Apa yang popular. Dan mungkin saudara tidak mau setuju dengan apa yang saya mau sampaikan sekarang. Tapi saya harus sampaikan. Waktu COVID, di Papua kami gereja pertama yang tutup perayaan hari Minggu. Pemerintah minta tutup, kami tutup. Kami hormat pemerintah. Tapi kami dikritik. Banyak lain bilang, Jim lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Pernah dengar itu? Itu bukan isunya. Isunya adalah mau hormat pemerintah. Jadi kami tutup karena semua anak dalam komunitas sel di mana pemulihan hidup terjadi. Jadi mereka perayaan hari Minggu itu hanya tambahan. Dan kami langsung minggu berikut kami buat live streaming. Saya duduk di sini ada 4 pemimpin, 1 meter jarak satu dari yang lain, dan kami duduk buat pujian penyembahan spontan, a cappella, tidak ada musik. Saya buat Discovery Bible Study dan kami nikmati. Tapi anak-anak yang syuting dan tayangkan dan live streaming semua, akhir semua mereka kasih lihat hasilnya. Berapa banyak yang nonton? Banyak sekali. Saya lihat itu, saya kumpul semua pemimpin dan kami buat diskusi yang serius. Kalau Yesus ada di bumi ini, apakah Yesus akan live streaming? Bagi kami, tidak harus setuju, tapi bagi kami buat keputusan, kalau Yesus di bumi ini, Yesus tidak akan live streaming. Karena setiap kali Yesus di dalam perjanjian baru, dia jadi popular, dia pindah ke tempat lain. Karena Yesus tidak cari popularitas, dia cari murid. Dia tidak cari fans, dia cari murid. Jadi kami stop live streaming, langsung social media. Saya percaya social media, digital. Jadi kami buat Discovery Keluarga dan Discovery Kids. Di mana kami siapin bahan yang kami kirim lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat banyak. Untuk kamu bisa buat di rumah, di lapangan bola, di sekolah, di mana bisa ada pertanyaan, bisa buat Discovery Bible Study. Siapa saja bisa buat. Tidak harus ada banyak pengetahuan. Hanya beberapa pertanyaan dan bisa buat kelompok sendiri. Dan mereka buat banyak. Dalam COVID, kami 3 kali lipat berkembang. Kami tidak turun, kami berkembang 3 kali lipat. Pemimpin lahir. Discovery Kids, sekolah minggu kembali ke rumah. Yes. Dan orang tua dilatih untuk membina anak-anak. Kami tidak tahu, ini bahannya, ini enak. It's easy. Sampai anak-anak mulai pimpin. Sekarang, anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun, pimpin komsel. Membawa teman-teman ke Yesus. Membawa orang tua kepada Yesus. Saya lihat temanya di sini untuk Natal. Mungkin di sini hanya rayakan Natal 1 hari. Di Papua kami rayakan 30 hari. Tanggal 1 sampai 31. Bulan Natal. Tapi tahun ini temanya, kelahiran Yesus buat seluruh isi rumah. Dan bagi kami artinya, banyak anak muda punya luka batin. Dari orang tua, hal-hal yang belum resolusi, belum beres. Dan apakah Natal ini, anak-anak bisa beresin masalah dengan orang tua, bisa mengampuni mereka, bisa membawa orang tua kepada Yesus. Ini bukan orang tua bawa anak-anak bawa orang tua kepada Yesus. Dan itu temanya 1 bulan di Papua. Bisa jadi di sini juga. Lihat ini. Kita mau rubah dunia. Banyak gereja, saya tanya begini. Kalau gerejamu ditutup minggu ini, apakah kotamu akan rasa kehilangan? Kebanyakan di Indonesia mereka bilang, Jim, kalau gereja kami tutup, kota kami tidak akan tahu.
Saya tahu kalau gereja kami tutup, kota kami akan rasa kehilangan. Saya dapat telepon dari DPR. Saya tidak kenal orang di DPR. Mereka telepon, ini Bapak Jim Yos. Ya, kenapa? Ya, kami di DPR, kami lihat HIV AIDS dan pemakaian narkoba meningkat drastis di Papua. Kami dari pemerintah tidak tahu mau buat apa. Tapi kami lihat di kotamu, banyak anak jalanan dipulihkan. Banyak kriminalitas turun karena pelayananmu. Bisa bantu pemerintah dengan ini? Tangkap ini, pemerintah datang ke gereja untuk memecahkan masalah sosial. Itu yang Alkitabiah. Perjanjian baru, Kisah Para Rasul, mereka tidak lempar masalah sosial ke pemerintah. Karena kita orang percaya punya solusi, jawaban masalah sosial. Semua kembali kepada broken self-image, gambar diri yang rusak. Kalau gambar diri dipulihkan dalam Tuhan, banyak masalah sosial akan beres sendiri. Jadi kalian bisa buat. Saya akhir dengan contoh my hero. Who's my hero? My anak-anak. Anak-anak saya ada hero-hero saya. Amy. Amy yang kembali dari kuliah medis dan dia buka klinik. Dalam COVID 600 pasien per hari. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi semua datang ke klinik kami. Dan dilayani dengan obat dan hati dibuka kepada Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dari luar datang kunjungi kami. Dia menginap di rumah dan suatu hari dia ada di dapur bicara dengan Amy. Saya ada di kamar sebelah dengar dari jauh. Dan dia tanya Amy, kalau Amy punya cek, bisa isi berapa banyak uang yang mau? Apa mimpimu? Apa impianmu? Amy bingung karena belum pernah ada orang tanya itu. Dan dia langsung jawab, saya buat mimpiku. Saya buat impianku. Saya tidak tunggu banyak uang. Saya tidak tunggu banyak perhatian dari orang di luar. Apa yang Tuhan minta, saya buat dan saya buat cepat. Buat mimpi Tuhan. Samakan mimpimu dengan mimpi Tuhan. Samakan impianmu dengan impian Tuhan. Jangan dream center hanya menjadi slogan untuk gedung ini. Tapi kalian menjadi betul-betul orang yang punya mimpi dari Tuhan. Bukan mimpimu, mimpi Tuhan. Dan kejar itu seperti 4 orang ini. Roba dunia dari komunitasmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta firman ini betul-betul membuka mata hati kami. Sadarkan kami tentang sesuatu yang khusus kami pribadi. Kami harus tangkap. Roh Kudus ajar kami sekarang. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau dapat pesan-Mu. Di mana saudara duduk, minta Tuhan. Satu hal untuk kamu sendiri. Apa yang Tuhan mau bicara kepada hatimu, tangkap itu. Dengar. Bilang, ya Tuhan, saya dengar, saya akan lakukan dengan cepat. Ya. Tuhan, kami dengar. Kami bersyukur apa yang Engkau sudah buat di tengah-tengah kelompok ini. Kami minta teruskan, kembangkan, buat 10 kali, 100 kali lipat lebih lagi. Loncatkan kelompok ini ke dalam tahun 2024 lebih cepat daripada anak-anak di tempat-tempat lain. Biar mereka sadar, mereka ada di sini untuk such a time as this, untuk waktu sekarang. Biar mereka rasa mereka akan buat sesuatu yang anak-anak lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Tapi mereka akan buat. Yakinkan hati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebelum kita tutup doa, semua dengar. Dengar pesan Tuhan bagimu pribadi. Katakan, ya Tuhan, saya dengar. Saya akan jadi pelaku pesan-Mu. Dalam nama Yesus, kami kunci semua ini dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa rampas ini dari kami. Ya. Saat ini saudara, saya mau buat sesuatu yang kami selalu buat di jemaat kami. Pada akhir ibadah, kami tidak minta maju ke depan karena seluruh jemaat layani semua.
1,000 anak dari ujung ke ujung, dari depan sampai belakang, saling melayani. Dan saya mau saudara, dengan orang di sampingmu, dengan 2-3 orang, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berlutut, saya tidak peduli. Tapi sharing, ini yang saya dapat hari ini, tolong doakan saya. Dan dengar dari temanmu, dengar apa yang dia katakan dan doakan dia. Semua 2-3 mendengar dari teman-teman di sampingmu dan berdoa, saling melayani. Kita ambil beberapa menit sekarang. Semua melayani semua sekarang. Tidak ada yang pasif, tidak ada yang lihat-lihat. Semua aktif dari depan sampai belakang. Cari 2-3. Apa yang kamu dapat mendoakan. Semua melayani semua. Mulai sekarang. Kita ambil beberapa menit. Silakan. Satu share, 1-2 kalimat dan didoakan. Satu lagi share, didoakan. Silakan. Tuhan, saya berdoa supaya Timotius ini menangkap lagu-lagu dari surga. Biar ada yang bagus selalu. Biar ada buat nyanyi yang benar. Yang akan
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kepada kita yang sudah habis, boleh kita bagi bangkit. Mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Kita telah mendengar bahagian firman Tuhan. Tuhan telah bertutur, Tuhan telah berbisik kepada setiap hati kita. Ada di antara kita yang harus meresponi bagaimana kita boleh hidup di dalam satu komunitas, bagaimana kita boleh hidup sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ada di antara kita yang di-challenge bagaimana untuk meresponi, untuk mengasihi mereka yang di luar. Ada yang di-challenge bagaimana untuk kita meresponi, untuk mengasihi sesama. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Dan mari sama-sama kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita satu creativity yang fresh. Bagaimana kita boleh memberikan impact kepada komuniti kita yang sedia ada di luar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga
mengasihi Engkau. Haleluya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan, bagi kami Engkau adalah segala-galanya. Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau telah meletakkan kami di dalam satu keluarga yang besar ini, keluarga Tuhan. Dan Tuhan, kami telah mendengar bahagian firman-Mu. Kami telah mendengar pesanan-Mu. Kami telah diperingati tentang hidup di dalam keluarga yang merubah. Dan terima kasih Tuhan atas bahagian firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Pastor Jim. Dan hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Bukan sahaja meresponi, tetapi Engkau menguatkan kami untuk melakukan bahagian firman Tuhan. Untuk kami membawa kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tuhan, inilah kami. Hari ini Engkau melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Lewat tahun 2024 yang akan datang, Engkau berbisik kepada setiap individu dalam ruang ibadah pada pagi ini Tuhan. Engkau mempunyai rancangan yang istimewa kepada setiap kami di sini. Setiap kami di sini Engkau telah dikurniakan dengan kurnia-kurnia yang unik, dengan kemampuan-kemampuan yang unik. Dan Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami supaya kami dapat melakukan apa yang mau Engkau lakukan melalui apa yang telah Engkau kurniakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi seorang yang membawa berkat. Biarlah kami seorang yang membawa kebahagiaan. Biarlah kami seorang yang akan mengenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Pakailah hidup kami. Gunakan hidup kami seperti mana yang mau Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menadah tangan, menerima doa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kepada kita semua yang sama-sama sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.